Selamat pagi sahabat es campur. Hari ini kita jumpa dengan Ibu Yuli yang merupakan Direktur Utama dari PT Dwi Tunggal Jaya Abadi. Salah satu dari 3 perusahaan P3MI yang terverifikasi, guys. Nah, terverifikasi nih. Saya mau penekanan lagi ya, banyak perusahaan P3MI, tapi yang terverifikasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan. Nah, ini beliau sosoknya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu Pak Yuli. Nah, terima kasih atas kerjaannya. Kita di sini mau mendiskusikan beberapa poin setelah kemarin kita diskusi dengan 2 perusahaan ya, yang terverifikasi pula. Nah, yang kita mau cari tahu hari ini itu adalah seputar legalitas dan operasional P3MI, Bu. Jadi kan kalau bicara Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017, Bu, mengenai legalitas dan operasional, kira-kira kewajiban mutlak apa aja sih, Bu, yang harus dipenuhi tuh? Kewajiban mutlak apa aja yang harus dipenuhi oleh P3MI agar mendapatkan izin operasional, Bu? Silakan, Bu. Baik. Jadi kalau di perusahaan penempatan pekerja migran ini kan tentunya di bawah Kemnaker RI dan KP2MI. Jadi kewajiban yang harus kita penuhi yaitu izin pekerja migran Indonesia yang akan kita tempatkan ke beberapa negara penempatan. Ya, sahabat migran, perlu saya beritahu bahwa demand letter itu contohnya seperti ini. Ya. Demand letter itu ada seperti ini dan di situ disebutkan job-job yang ready saat ini di perusahaan ataupun permintaan di negara penempatan dengan perusahaan tersebut. Ini salah satu contohnya adalah salah satu perusahaan yang meminta CPMI barista dengan gaji yang sudah disetujui oleh embassy kita yang ada di negara penempatan. Jadi di sini tertulis gaji, tertulis kebutuhannya female atau male, dan tertulis juga kebutuhannya berapa orang. Yang mana di dalam demand letter tersebut wajib ya dilegalisir oleh instansi yang berwenang di negara penempatan dan embassy kita ataupun perwakilan kita yang ada di negara penempatan. Dan setelah demand letter terbit, kita di Indonesia wajib memproses yang namanya SIP. Ya, SIP seperti ini. Di dalam SIP tertulis dengan jelas untuk perusahaan mana dan nama perusahaannya apa. Dan yang paling penting adalah bahwa di SIP tersebut tertulis masa berlakunya demand letter tersebut. Dan setelah CPMI diproses selesai sebelum diberangkatkan ke negara penempatan, CPMI wajib memiliki yang namanya EKTK-LN. Ya, teman-teman. Jadi selain itu yang harus kita siapkan yang sangat penting sekali perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia tentunya wajib memiliki deposito yang jumlahnya sebesar 1,5 miliar rupiah dengan modal setor 5 miliar rupiah. Jadi bagi kawan-kawan sahabat es campur, selain juga memastikan kesiapan mental kita, mengetahui adab, memiliki kemampuan, lalu juga kita mengerti bahasa, skill worker kita juga punya, kita juga wajib ngerti gitu bahwa perusahaan yang akan memberangkatkan diri kita ke luar negeri juga harus sudah punya persyaratan mutlak yang tadi disebutkan sama Bu Yuli gitu, sebagai direktur gitu. Nah, justru malah pertanyaan kita sebetulnya bagaimana, Bu, untuk melakukan keyakinan gitu kepada kita bahwa emang ini order benar bukan fiktif. Itu ada caranya nggak, Bu? Kira-kira, Bu? Ya, jadi bagaimana agar
diketahui atau dicek bahwa job order yang dimiliki oleh perusahaan tersebut benar tidaknya ya, teman-teman semuanya bisa ke Disnaker daerah masing-masing atau ke perwakilan KP2MI yang ada di daerah masing-masing untuk mengecek keabsahan dari SIP yang dimiliki oleh perusahaan P3MI. Oh, jadi kalau kita ragu gitu kan, kita bisa melakukan klarifikasi ke Dinas Tenaga Kerja, guys. Baik yang ada di daerah kita sendiri maupun tingkatan atasnya, entah itu ke provinsi atau ke tingkat nasional yang ada di Jakarta. Lalu Bu, berkaitan dengan SIP ya Bu, pekerja migran, ada nggak Bu perbedaan mendasar antara job order dan surat izin perekrutan tenaga kerja Bu? Oke, baik. Surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia SIP itu kan dikeluarkan oleh KP2MI. KP2MI. Artinya prosesnya itu dilakukan di Indonesia. Sementara yang namanya demand letter itu adalah pengurusan perusahaan negara penempatan yang sudah dilegalisir oleh embassy kita yang ada di negara penempatan. Oke, jadi demand letter itu guys adalah job order. Ya, yang memang diurus di sana. Sementara kalau SIP itu memang diurus di sini. Nah, itu perbedaan mendasar. Nah, gitu kan. Lalu Bu Yuli, apakah SIP itu berlaku untuk semua negara tujuan, Bu? SIP tidak berlaku untuk semua negara tujuan. Jadi SIP itu tergantung demand letter. Kalau demand letter tersebut dikeluarkan oleh embassy atau perwakilan kami yang ada misalnya di negara Kuwait, berarti demand letter ataupun SIP tersebut hanya bisa direkrut atau ditempatkan untuk negara Kuwait. Oh, berarti sesuai dengan permintaan negara penempatan. Oke, Bu. Iya. Lalu kalau ada mungkin banyak kali Bu ya, cuman mungkin di Tangsel apa saya juga bingung itu. Ada apa enggak? Tapi saya yakin pasti ada. Apa konsekuensi hukum terberatnya Bu bagi P3MI yang tidak memberangkatkan tanpa SIP, Bu? Konsekuensinya tentunya ya banyak melanggar aturan yang berlaku. Apalagi sekarang ini pemerintah lagi benar-benar mengurangi permasalahan-permasalahan ilegal yang banyak kita ketahui saat ini. Banyak contohnya adalah TPPO. TPPO itu artinya tidak ditempatkan melalui perusahaan resmi. Jadi tindak pidana perdagangan orang. Itu maksudnya tuh. Bisa diklasifikasikan P3MI yang tidak punya izin. Kira-kira begitu kan kawan. Lalu Bu, berkaitan dengan PT Dwi Tunggal sendiri Bu, apakah ada job order unggulan Bu gitu kan? Yang memang menjadi keahlian khusus tuh Bu. Apa ada Bu? Baik. Ada, tentunya ada ya. Job order yang ready saat ini di perusahaan kami itu yang sangat menjadi keunggulan bagi perusahaan kami, yaitu job order di negara Kuwait dan negara Eropa ya. Yang mana Pak permintaannya sangat bagus sekali, yaitu di hospitality dengan berbagai skill dan posisi ya, dengan minimal gaji yang ditawarkan tentunya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara penempatan. Minimal gaji yang ditawarkan itu 8 juta rupiah sampai 150 juta rupiah per bulan, sesuai dengan skillnya dan posisi yang akan ditempatkan. Ya. Kalau bagi yang baru pemula Bu, paling basic gitu loh, misalnya gini Bu, kan pertarungan atau kompetensi pekerja lokal di Tangsel atau di Indonesia kan makin ketat tuh Bu. Saya mungkin lulusan S1 matematika atau saya lulusan S1 teknik gitu. Tapi ya kadang-kadang kalau bersaing, saya kepengen jadi tukang bersih-bersih dapur Bu di hotel. Itu bisa Bu? Bisa. Bisa sekali. Jadi mungkin dalam rangka mengurangi pengangguran tentunya tidak bisa juga kita
tentunya akan sangat lama ya prosesnya kalau kita menunggu skillnya sesuai dengan skill yang ada saat ini di Indonesia. Misalnya seperti yang Pak Eko bilang tadi, skill dia sebagai IT, namun job yang ready saat ini di perusahaan kami misalnya di perhotelan. Nah, karena dia kepingin bekerja dan kepingin cepat untuk diberangkatkan, bisa kita berangkatkan ke job perhotelan. Tentunya harus kita latih sesuai dengan skill yang akan kita tempatkan nanti ke negara penempatan, yaitu di job perhotelan. Nah, itu berkaitan dengan rencana pelatihan dalam waktu dekat gimana tuh, Bu? Ada, Bu? Oh iya, itu luar biasa sekali. Rencana ini kami bulan depan, bulan 7, segera kita akan memulai pelatihan untuk teman-teman di luar sana yang sudah mendaftar tentunya ke perusahaan kami. Bulan depan akan segera kita mulai pelatihannya. Oh, keren juga. Itu rencana di LPK mana, Bu? Apa di mana tempat pelatihannya, Bu? Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas support dari Pak Wali Kota Tangerang Selatan dan support dari Disnaker Kota Tangerang Selatan ya, karena sudah mensupport pelatihan, yaitu juga sudah menempatkan tempat pelatihan, sudah memberikan tempat pelatihan ya, gitu, Bu, ya? yang mana insya Allah yang rencana bulan 7 nanti kita akan melatih CPMI dari Tangerang Selatan, yaitu tempatnya di UMKM Kota Tangerang Selatan. Oh, di galeri ya, Bu? Di galeri. Oh, dekat ya, juga. terima kasih kepada pemerintah Kota Tangerang Selatan. Nah, mungkin ini juga sebagai pemberitahuan kepada rekan-rekan yang juga mungkin masih merasa ragu atau ambigu gitu ya, maju enggak gitu ya. Mungkin di saat nanti ada pelatihan bisa lihat, bisa menyaksikan sendiri gitu. Iya. Bahwa ini benar, bahwa ini terverifikasi, bahwa ini legal, bahwa ini difasilitasi sama pemerintah. Nah, itu Bu, pada kaitan bahasa Inggris saya bisa. Bahasa Jepang saya sedikit-sedikit bisa. Iya. Tapi saya nggak punya uang buat berangkat, Bu. Itu gimana ya, Bu ya? Oh, itu tenang. Bisa dibantu, Bu? Siap-siap, Nah, itu gimana pasti tuh, Bu? bisa dibantu ya, teman-teman sahabat migran ya. Alhamdulillah perusahaan kami sampai saat ini ya, Pak Eko, kami sudah bekerja sama dengan beberapa bank ya di Indonesia. Sementara ini untuk Jawa Barat, Jabodetabek ya, kita bisa bekerja sama ataupun bisa diberikan pinjaman oleh BJB dan BPR. Ya. Dan kita juga sudah bekerja sama dengan Sulselbar ya. Bank Sulselbar, Pak Sulawesi, Eko, maksudnya, Bu? ya, Sulawesi. Oke. Jadi tetapi tentunya kalau untuk Bank Sulawesi mereka peruntukan untuk calon pekerja migran Indonesia yang berdomisili di Wah, Sulawesi. luar biasa nih. Jadi tentunya. PT Dwi Tunggal bukan kaleng-kaleng nih, guys. Berarti udah lama berdiri, Bu ya, kalau PT Dwi Tunggal? Iya Pak, alhamdulillah perusahaan kami sudah lebih dari 40 tahun ya. Wah, berdiri. luar biasa itu kan. Dan alhamdulillah saya sendiri sudah memimpin perusahaan ini lebih dari 13 tahun. Oke, terima kasih banyak, Bu. Nah, lalu pada kaitan proses rekrutmen, itu dari tahap awal itu apa, Bu? Entah saya mendaftar atau ada proses BI checking atau apa tuh, Bu, sampai saya dinyatakan bisa ikut pelatihan itu, Bu? Iya, baik teman-teman pekerja migran, karena kami ada 2 pilihan nanti kepada teman pekerja migran. Dua pilihan, guys, cara ada pemberangkatan, 2 pilihan cara pembayaran, Pak. Karena kita bisa memakai dengan pinjaman bank, bisa memakai dengan dana mandiri. Oh, dana perorangan mandiri. Iya, perorangan. Oke. Jadi tentunya bagi CPMI yang mau memakai pinjaman bank, tentunya teman-teman harus melampirkan KTP untuk bisa dicek oleh bank yang sudah bekerja sama dengan perusahaan kami. Namun apabila teman-teman tidak mau memakai pinjaman bank, kita bisa langsung dengan memakai dana mandiri. Dan kalau memakai dana mandiri tentunya bisa segera mendaftar ke perusahaan kami. Iya. Kalau bicara mengenai rasa was-was, Bu. Ya. Aduh, saya kangen sama anak saya. Kalau anak saya sakit bagaimana? Kalau rindu kampung seperti apa? Mungkin ada treatment khusus, Bu, dari PT Dwi Tunggal, Bu. Iya,
tentunya dalam penempatan pekerja migran Indonesia, sebagaimana kita ketahui pasti jauh dari orang tua dan keluarga ya. Namun dalam hal ini bagaimana dalam pelatihan kita nanti akan melatih mental dari teman-teman CPMI, bagaimana nanti bisa bekerja dengan baik dan tentunya harus sukses di negara penempatan. Tentunya nanti di dalam pelatihan kerja nanti akan ada teacher-teacher kami yang akan memberikan motivasi, memberikan pembelajaran terkait pemahaman terkait bagaimana cara kita mempersiapkan diri agar nanti di negara penempatan tentunya tidak merasa jauh dengan pihak keluarga. Jadi Pak Eko, ya, Bu, jauh di mata tetapi tetap dekat di hati dengan pihak keluarga. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir terkait hal itu. Siap-siap. Iya. Jadi kawan-kawan sahabat Es Campur, kita sudah banyak mendapatkan informasi, menambah wawasan, menambah pemahaman kita yang selama ini rupanya kalau kerja luar negeri itu gampang gitu loh, tergantung niat kita gitu kan. Jadi kawan-kawan yang merasa kalah bertempur, sudah untuk mengembangkan potensi diri yang dimiliki gitu kan, kenapa tidak kita coba gitu kan? Apalagi kan sekarang zaman sekarang ya, HP segala macam sudah modern, jadi kita kangen dengan pihak keluarga, kita bisa langsung video call dengan pihak keluarga. Ya. Jadi kalau yang paling singkat itu kerja itu berapa lama ya Bu ya? Jadi kontrak kerja di setiap negara penempatan itu berbeda-beda ya. Guys. Minimal 6 bulan sampai 3 tahun. Namun bisa diperpanjang di negara penempatan atas persetujuan kedua belah pihak. Artinya Pak Eko harus disetujui oleh pekerja migran Indonesia dan user ataupun company yang ada di negara penempatan. Oke. Terima kasih banyak nih Bu Yuli, semoga informasi yang Ibu sampaikan menjadi ladang pahala nih Bu. Amin, buat kita semua, siap. Mencerdaskan cara berpikir teman-teman di Tangerang Selatan. Iya. Karena ini menjadi starting nih Bu, starting program kita nih kan. Di Snaker, terutama di bawah kepemimpinan Pak Maringan, yang sudah membuat pintu besar gitu kan, sehingga kita bisa berlomba-lomba untuk meningkatkan kapasitas pada program 3D-nya, dilatih, disertifikasi, dan ditempatkan kerja. Program unggulan dari Wali Kota Tangerang Selatan 3D untuk tahun 2026. Terima kasih banyak Bu. Mungkin Ibu mau menyampaikan closing statement? Ya, baik. Teman-teman pekerja migran Indonesia, pesan dari saya adalah jadilah pekerja migran yang legal dan berangkat menjadi pekerja migran Indonesia, pulang menjadi juragan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kita tutup diskusi kita dengan tema P3MI dan CPMI Tangerang Selatan. Terima kasih, selamat siang, salam sehat dan salam produktivitas.